Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Risiko. Nama saya Ilham Nur Rahman, NIM 25020120208. Langsung saja ke jurnal yang pertama. Saya mengambil jurnal dengan judul Implementasi IRM atau Enterprise Risk Management dan Mitigasi Risiko di Perusahaan Sekuritas. Jurnal tahun 2025. Latar belakang masalahnya, perdagangan sekuritas digital sangat bergantung pada teknologi tinggi, di mana gangguan sistem dapat menimbulkan resiko operasional yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan Enterprise Risk Management atau ERM menjadi penting untuk mengelola resiko secara efektif dalam industri ini. Untuk tujuan penelitiannya, eh, ada 4 kategori. Yang pertama untuk efektivitas, menilai penerapan ERM di perusahaan sekuritas untuk meningkatkan pengelolaan risiko secara efektif. Yang kedua, strategi, mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi mitigasi risiko operasional yang terbaru dan paling relevan. Yang ketiga, proses, menganalisis proses pemantauan dan evaluasi risiko untuk memastikan ketepatan dan keefektifan. Yang keempat, kepatuhan. Meneliti kepatuhan terhadap regulasi OJK sebagai bagian dari standar manajemen risiko yang diterapkan. Untuk metode penelitiannya, pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk menggali informasi mendalam tentang penerapan ERM di perusahaan sekuritas. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, laporan keuangan, dan data OJK, serta dianalisis menggunakan matriks likelihood impact sesuai pedoman OJK. Hasil dan implikasinya, untuk hasilnya, risiko tertinggi, gangguan teknis dan reputasi menjadi faktor risiko paling signifikan dalam perusahaan sekuritas ini. Kemudian peningkatan kualitas sistem trading online sangat penting untuk mengurangi risiko operasional yang ada. Untuk implikasinya, sesuai teori ISO 31000, mengacu pada teori ISO 31000, identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi prioritas dalam strategi mitigasi. Untuk strategi mitigasinya sendiri, strategi mitigasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi risiko yang muncul dalam operasional harian perusahaan. Untuk jurnal kedua yang saya ambil berjudul Studi Implementasi Manajemen Risiko di PT Lipo General Insurance Tbk selama periode 2022 sampai 2024. Jurnal terbit tahun 2025. Untuk latar belakang masalahnya, industri asuransi beroperasi dalam lingkungan kompleks dan penuh risiko. Penting untuk mengintegrasikan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan mitigasi untuk mengelola risiko secara efektif. Tanpa pendekatan yang tepat, perusahaan dapat menghadapi dampak yang negatif yang signifikan. Untuk tujuan penelitiannya, secara implementasi, eh, menggambarkan langkah-langkah implementasi manajemen risiko di PT Lipo General Insurance Tbk secara sistematis. Untuk kualitas proses, menilai dan menganalisis kualitas proses manajemen risiko berdasarkan 5 langkah siklus risiko yang diadopsi. Kemudian untuk strategi mitigasi, mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang efektif untuk meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap potensi kerugian. Untuk evaluasi, mengevaluasi hasil implementasi manajemen risiko dan dampaknya terhadap operasi dan keberlanjutan perusahaan asuransi. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi manajemen risiko di industri asuransi. Data dikumpulkan melalui risk register dan sistem informasi manajemen risiko, serta penilaian profil risiko tahunan untuk analisis yang mendalam. Hasil dan implikasinya, untuk hasilnya, implementasi manajemen risiko yang konsisten dan terstruktur meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko di perusahaan asuransi. Untuk risikonya, peningkatan risiko underwriting di likuiditas menurut analisis yang lebih mendalam untuk mitigasi yang tepat. Untuk monitoring, penguatan budaya risiko dan monitoring aktif dianggap penting untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan. Integrasi teori dalam risk culture membantu perusahaan mencapai pengelolaan risiko yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk jurnal ketiga, saya mengambil pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2024. Jurnal terbit tahun 2026. Untuk latar belakang risikonya sendiri,
Manajemen risiko berperan krusial dalam stabilitas dan profitabilitas bank. Dalam konteks industri perbankan, risiko yang dihadapi meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional, yang semuanya dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan. Untuk tujuan penelitian ini, menganalisis pengaruh manajemen risiko terhadap ROA, menilai stabilitas keuangan bank di pasar. Kemudian mengidentifikasi hubungan antara manajemen risiko dan ROE serta dampaknya pada profitabilitas bank. Mengukur NIM bank untuk menilai pengaruh manajemen risiko terhadap efisiensi operasional dan keuntungan. Melakukan perbandingan kinerja bank berdasarkan kategori risiko untuk memahami pengaruh manajemen risiko secara global. Untuk metode penelitian yang diambil ini bersifat kuantitatif, menggunakan data dari laporan tahunan bank untuk menganalisis pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja bank. Analisis dilakukan menggunakan statistik SPSS untuk mengevaluasi hubungan antara variabel yang diteliti. Untuk hasil dan implikasinya, untuk hasilnya, signifikansi manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank, meningkatkan stabilitas dan profitabilitas. Untuk pengendalian, penguatan pengendalian risiko dapat meningkatkan ROA dan ROE dan NIM bank secara keseluruhan. Kemudian secara kebijakan, implikasinya kebijakan manajemen risiko yang tepat penting untuk mengelola risiko kredit, pasar, dan likuiditas. Untuk pembelajaran, pelajaran dari implementasi risiko membantu memperkuat budaya risiko dalam organisasi perbankan. Jurnal yang keempat, saya mengambil jurnal dengan judul Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal PGR berdasarkan pedoman Menteri. Latar belakang masalahnya, penerapan manajemen risiko di pemerintah sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman nasional. Banyak in- banyak instansi belum mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif, sehingga menghambat kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan berisiko dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Untuk tujuan penelitian, yang pertama mengkaji pelaksanaan manajemen risiko Direktorat Jenderal PGR untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan praktik terhadap pedoman nasional dalam penerapan manajemen risiko di pemerintahan. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis kualitatif terhadap praktik manajemen risiko yang sudah diterapkan dalam instansi pemerintah. Yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan pedoman. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, mengandalkan data dari observasi dokumen, peraturan, dan wawancara. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik manajemen risiko dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam kebijakan nasional. Hasil dan implikasinya, hasilnya, proses risiko sudah terintegrasi dalam banyak instansi, namun masih memerlukan perhatian untuk kesesuaian. Kemudian, perlu meningkatkan pemahaman risiko di kalangan pegawai untuk mendukung implementasi manajemen risiko secara efektif. Kemudian implikasinya, kepatuhan. Banyak instansi belum sepenuhnya patuh terhadap pedoman manajemen risiko yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian monitoring aktif dan evaluasi perlu untuk memastikan bahwa praktik manajemen risiko berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Untuk jurnal yang terakhir, jurnal kelima, saya mengambil jurnal dengan judul Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kinerja Bisnis. Jurnal tahun 2025. Latar belakang masalahnya, manajemen risiko memainkan peran kunci dalam keberlangsungan bisnis yang stabil dan sukses. Dalam lingkungan yang dinamis, risiko yang tidak dikelola dapat mengancam kelangsungan operasional serta profitabilitas perusahaan, sehingga strategi yang efektif sangatlah penting untuk ditetapkan. Untuk tujuan penelitian, yang pertama analisis hubungan antara enterprise risk management dan peningkatan kinerja bisnis yang berkelanjutan. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi manajemen risiko dalam organisasi bisnis. Yang ketiga, strategi. Mengembangkan strategi yang efektif untuk mitigasi risiko yang dapat meningkatkan efisiensi operasional di perusahaan. Kemudian yang keempat, evaluasi. Evaluasi dampak penerapan manajemen risiko terhadap kinerja finansial dan operasional perusahaan di pasar. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur yang mendalam, mengevaluasi teori dan praktik manajemen risiko dari berbagai publikasi. Data yang dikumpulkan akan mencakup analisis berbagai aspek pengelolaan risiko yang relevan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Hasil dan implikasi. Untuk hasilnya,
Manajemen risiko yang baik meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan melalui pengelolaan yang lebih efisien. Keberlangsungan strategi manajemen risiko membantu memastikan keberlangsungan operasional dalam menghadapi berbagai tantangan pasar. Kemudian implikasinya untuk inovasi, pendekatan manajemen risiko yang efektif mendorong inovasi di dalam organisasi, menciptakan peluang baru untuk berkembang. Kemudian untuk kepercayaan, implementasi manajemen risiko membangun kepercayaan klien dan pemangku kepentingan terhadap kinerja bisnis yang berkelanjutan. Berikut untuk referensi dan link dari jurnal yang saya paparkan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.